Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah lah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Gimana? Apakah sudah sholat duha? Ya, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan sholat duha dan yang belum mengerjakan sholat duha, segeralah sholat duha ya. Baiklah, sebelum belajar tematik, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita hari ini akan mempelajari tematik pembelajaran 5 halaman 126. Silakan dibuka buku paketnya bagi yang sudah punya buku paket ya. Di sini ada yang ayo membaca. Pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, sifat bahan berdasarkan hantaran panasnya dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor panas dan isolator panas. Konduktor panas adalah bahan yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator panas adalah bahan yang sulit menghantarkan panas. Berdasarkan sifat hantaran panas, bahan-bahan memiliki fungsi dan tujuan pemanfaatan yang berbeda. Ada dua alasan memilih bahan atau benda berdasarkan sifat hantaran panasnya, yaitu untuk mendapatkan panas dan untuk menyekat panas. Perhatikan benda-benda berupa alat masak berikut ini. Benda tersebut umumnya terbuat dari bahan logam, karena logam merupakan konduktor panas yang baik. Pemilihan bahan logam bertujuan agar panas yang berasal dari api kompor atau listrik dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Pada bagian tertentu dari alat-alat masak juga terdapat bahan non logam seperti kayu, karet, dan plastik ya. Biasanya di pegangan wajan ya, itu terbuat dari plastik ya. Bahan non logam tersebut merupakan isolator panas. Adanya isolator panas yang demikian dapat melindungi tangan kita dari kepanasan ketika sedang memasak. Beberapa alat masak ada juga yang keseluruhannya tanpa bahan isolator panas. Untuk menghindari tangan tidak kepanasan, kita dapat menggunakan sarung tangan atau kain yang berfungsi sebagai isolator panas. Selain alat-alat musik, alat-alat masak, beberapa alat rumah tangga juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor panas dan isolator panas. Contohnya setrika ya. Pada bagian bawah setrika terdapat bahan logam yang berfungsi untuk menghantarkan panas ya jika dicolokkan ke listrik. Sebaliknya, pada bagian atasnya atau pegangannya terdapat bahan plastik atau kayu yang berfungsi sebagai penyekat panas ya. Di sini ada pertanyaan halaman 127, silahkan dijawab yang bagian A-nya saja. Oke. Sekarang kita ke halaman 129. Nah, di sini ada teknik-teknik dalam menggambar ya. Coba perhatikan kembali kegiatan ayo mengamati di awal pembelajaran. Pada kegiatan tersebut terdapat gambar ibu yang sedang menyetrika ya. Gambar tersebut bertujuan untuk menjelaskan teks. Nah, di sini ya. Nih, yang ayo mengamatinya yang ini. Berarti ada gambar ibu sedang menyetrika. Gambar cerita dapat dibuat dengan menggunakan berbagai teknik. Berdasarkan media pewarna yang digunakan, teknik dalam menggambar cerita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering adalah teknik menggambar dengan menggunakan media pewarna kering tanpa bahan pengencer seperti air dan minyak. Contoh media pewarna yang digunakan dalam teknik kering adalah pensil warna, krayon, dan spidol. Yang keduanya ada teknik basah adalah teknik menggambar yang membutuhkan bahan pengencer seperti air atau minyak. Sebelum mewarnai gambar, terlebih dahulu media pewarna diencerkan dengan air atau minyak. Contohnya apa? Media yang bisa digunakan dalam teknik basah, cat air ya, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Jadi sebelum digunakan harus diencerkan dulu ya bahan-bahan tersebut. Nah, mungkin itulah penjelasan Bu Nuni tentang
bahan berdasarkan sifat hantaran panasnya, dan tentang teknik dalam mewarnai gambar ya. Mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.